Ada dua yang kita tunggu di atas dunia ke. Yang pertama, menunggu masuk waktu solat. Yang kedua, menunggu ajal kematian. Maka di sela-sela waktu menunggu kematian dan menunggu waktu solat itu, isilah. Jo olahraga boleh isi, jo manggale, jo berparak, bersawah, beladang, isilah. Kalaulah datang waktu solat, Allahu Akbar, kecik muazzin. Manggarilah wak dari tempat kerja wak tadi itu untuk beribadah kepada Allah, karena tujuan awak diciptakan oleh Allah adalah mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita kembali bersyukur kepada Allah atas ada nikmat yang dititipkan oleh Allah untuk kita. Salah satu nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada awak adalah dan pertama nikmat lalu Pak. Banyak orang di rumah sakit itu lah berhari-hari, lah bermalam-malam tidak namo lalu. Alhamdulillah kita yang hadir kini lepas solat isya, lepas makan malam, mengantuk mata lalu sampai subuh. Yang kedua nikmat nafsu makan Pak. Ketika lah sakit dicabut oleh Allah nikmat selera makan. Banyak pasien yang sedang dirawat tu ketika berkunjung ke pasien tadi itu anan teragak dia pak, anan teragak dia ibu gitu. Ndak ada gitu. Dan biasa anan lama ketika sehat habis. Tapi ketika sakit anan biasa lama dan habis ketika sehat. Ketika sakit, tidak ada nafsu makan untuk memakan itu. Alhamdulillah kita diberikan nikmat selera makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat iman untuk bisa hadir menunaikan kewajiban kita salat fardu zuhur insyaallah berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ayyuhal Walad oleh Imam Al-Ghazali, di dalam sebuah majelis terjadi dialog antara Imam Al-Ghazali dengan murid-muridnya. Imam Al-Ghazali bertanya ke muridnya, Pak. Pertanyaan pertama, tahukah Anda apa nan paling dakik dari awak? Murid-muridnya donan menjawab, nan paling dakik tu buyang adalah orang tua awak. Nan paling dakik jo awak tu adalah keluarga awak. Nan paling dakik tu jo awak adalah orang-orang yang sayang ke awak. Imam Al-Ghazali menjawab, betul. Tapi bukan itu nan lambo mukaswi. Nan paling dakik dari awak manusia ko adalah kematian. Awak ko tinggal menunggu giliran saja ni Pak. Ada dua nan kita tunggu di atas dunia ko. Yang pertama menunggu masuk waktu solat. Yang kedua menunggu ajal kematian. Di sela-sela menunggu waktu solat dan ajal tiba tadi itu, maka kita isi waktu luang tadi itu, nan sedang sekolah, nyo isi jo baraja. Nan mencari penghidupan di pasar, diisinya waktu menggalih. Nan jadi pegawai, diisinya waktu bekerja di kantor dan lain sebagainya. Nan mau je, diisinya waktu untuk menunggu waktu solat dan waktu mati tiba tu, dengan mengantar dan menjemput penumpang. Jadi tujuan awak di atas dunia ko, kerja awak cuma menunggu nan dua tadi itu Pak.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menganggap hari nan kan lewati ko lamo jo lai. Banyak kini Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, paginya sehat, lapeh luar lah dapat berita awaknya meninggal saja. Kalau dulu orang sakit itu berbulan-bulan, Pak. Kini entah apalah sebabnya, wallahu alam. Ternyata salah satu penyebab kematian mendadak saat ini ada data statistik menyebutkan Bapak Ibu, olahraga itu sehat, Pak, kalau di waktunya. Tapi banyak anak-anak bujang kini yang olahraga, rajin olahraga, tapi tidak di waktu jam olahraga. Jam 10:30 malam, main bola aja baru. Main futsal aja baru. Padahal fisik sudah harus diistirahatkan. Itu mengganti takdir Allah namanya itu. Melawan qadarullah namanya itu. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak angka kematian akhir-akhir kini di usia muda dan mendadak. Maka di sela-sela waktu menunggu kematian dan menunggu waktu solat itu, isilah. Jo olahraga boleh isi. Jo manggale, jo baparak, basawah, baladang, isilah. Kalaulah datang waktu solat, Allahu Akbar, kecik muazzin. Manggarilah wak dari tampik kerajaan tadi itu untuk beribadah kepada Allah, karena tujuan awak diciptakan oleh Allah adalah mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan paling dakik dengan kita adalah kematian. Yang kedua, ditanya oleh Imam Al-Ghazali balik ke murid-muridnya, tu alonan paling jauh dari awak. Murid-muridnya adonan menjawab, nan paling jauh tu buya Cina jauh dari awak tu. Negara Cina jauh. Bulan jauh buya. Matahari jauh dari awak. Betul kata Imam Al-Ghazali. Tapi ndak itu nan nambah muka sweet dok. Nan paling jauh dari awak adalah masa lalu. Tadi pagi Pak ndak bisa awak ulang lagi. Apalagi ke petang, apalagi setahunan lewat. Maka untuk hendak menyasar besok pagi, beramal baiklah hari kini dan setiap waktu. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pernah suatu kali wawancara oleh salah satu stasiun televisi bersama mantan Presiden Republik Indonesia almarhum B.J. Habibie, Pak. Yang kecek reporternya kok, kalau seandainya waktu bisa diulang, apa yang ingin Eyang lakukan? Apa kata beliau? Kalaulah sekiranya waktu bisa diulang, salah satu nan ambo ingin kerajuan adalah salah satu dari anak ambo ke ambo masukan ke sekolah agama gitu. Supaya di usia ambo nan tua ko, nyo ada duduk di samping ambo mengawanan ambo. Untung-untung besok ketika ambo sekarat, nyo membisian ke telinga ambo kalimat La ilaha illallah. Sukses anaknya dalam urusan dunia, tak ada surang Allah nan di rumah dah, Pak. Istilah orang awak, pulang pokok kami, Pak. Anak lagi berlima, tapi nan di rumah kami berdua saja. Suami istri saja nan di rumah. Anaknya sukses dengan urusannya masing-masing. Maka masa lalu tidak bisa diulang. Kapatang tak bisa diulang. Tadi pagi tak bisa diulang. Jangan itu, Pak. Sebelum awak berangkat risiko, awak sedang duduk di pasar mungkin tu, atau sedang di kantor, tidak bisa diulang. Karena waktu itu sudah berlalu. Jadi supaya tak sasar dan ketiba, isi setiap waktu kita itu dengan semua hal amal yang bermanfaat. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu ditanya lagi oleh Imam Al-Ghazali ke murid-muridnya. Tahu nak kalian apa nan paling gadang, kecek beliau. Tadi nan paling dake Allah, nan paling jauh Allah, nan paling gadang apa? Murid-muridnya menjawab, nan paling gadang gajah buya. Betul kecek Imam Al-Ghazali. Nan paling gadang bukit buya. Betul. Nan paling gadang gunung Merapi je Singgalang buya. Betul. Tapi bukan itu nan ambo mukaswi.
nan paling gadang di diri awak ko, di dalam diri awak ko adalah napasu, Pak. Kata Imam Al-Ghazali, nan paling gadang menguasai diri awak ko adalah nafsu. Kalau tak bisa dikendalikan oleh iman, maka kau nanti jadi gini. Ya nak? Kalau gajah di hutan, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kalau nyotaraga menumbangan batang kayu, si kuah gajah tu ciek batang kayu nanti tumbangan dia nyo. Tapi kalau nafsu manusia, Pak, bara ribu hektar batang kayu tumbang dan hutan gundul dia nyo. Apa nan paling gadang tu? Nafsu. Apa kata Nabi SAW? Kalaulah manusia tu diagih ameh sebanyak lembah Bukit Uhud ni, Pak. Lembah Bukit Uhud tu pernah diukur panjangnya 12 kilo, Pak. Maka orang tadi tu minta ameh sebanyak itu cik lei. Berarti lah 24 kilo amehnya tu. 24 kilometer panjangnya. Ameh sedanya. Nah dapat ameh nan keduanya minta ameh nan ketiga tu, makanya keraja orang nan tak betul tu ketika memperturi nafsu, Pak, di dinding tu amehnya tanam kan. Dolarnya andoan. Lantaran apa? Lantaran nafsu nan paling gadang dalam diri awak. Untuk itu, kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin selamat, ingin mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, persiapkan diri dengan amal untuk menghadapi kematian. Menunggu waktu solat, beramal jugalah. Manggaleh awak, galeh awak tadi itu jadi ladang amal dia awak. Mau je awak, pelanggan yang awak antar tadi itu jadi amal dia awak. Kemudian masa lalu supaya tidak menyesal awak, besok kita isi hari-hari kita kok dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian kita kendalikan nafsu, Pak. Nafsu tu kan ada taris ya. Kalau beda malaikat jawab salah satunya adalah awak do punya nafsu untuk berkeluarga, malaikat tak ada tu dok. Awak punya nafsu untuk makan, malaikat tak ada tu dok. Maka nafsu kita terkontrol, jangan memperturutkan hawa nafsu. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.